saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi aspek isi pembelajaran bahasa Indonesia. Istilah evaluasi pembelajaran sering diartikan dengan ujian. Meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Ujian ulangan harian yang dilakukan guru di kelas atau bahkan ujian akhir sekolah sekalipun belum dapat mengembangkan esensi evaluasi pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan penerapan kurikulum 2013. Sebab evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses pembelajaran. Istilah tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi sering disalahartikan dan disalahgunakan dalam praktik evaluasi. Secara konsepsional, istilah-istilah tersebut sebenarnya berbeda satu sama lain, meskipun mempunyai ketertarikan yang sangat erat. Sedangkan penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, sedangkan penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Tujuan evaluasi salah satunya adalah keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran di kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga ada feeding out, yaitu untuk mencari atau menemukan dan mendeteksi kekurangan, kesalahan atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya itu komponen evaluasi kelayakan isi buku ajar bahasa Indonesia. Komponennya itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama itu kelengkapan materi. Penilaian kesesuaian materi ini berdasarkan indikator penilaian yang beradaptasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Terdapat 3 indikator penilaian kesesuaian untuk aspek kelengkapan materi. Pertama, terdapat wacana yang mengawali uraian materi setiap bab atau subbab atau tema. Kedua, terdapat pemahaman wacana berupa perintah atau perlatihan yang mengarahkan peserta didik untuk memahami bentuk, struktur, isu, wacana. Pada ketiga, terdapat implikasi wacana berupa pelatihan atau tugas yang sehingga peserta didik mampu menggali dan memanfaatkan informasi. Komponen selanjutnya itu kedalaman materi. Penilaian kesesuaian materi ini berdasarkan indikator juga. Terdapat 3 indikator penilaian kesesuaian untuk aspek kedalaman materi ini. Yang pertama, kesesuaian wacana, teks, gambar, ilustrasi yang disajikan untuk mengacu pada ruang lingkup yang ada. Dan yang kedua itu kualitas wacana, teks, gambar, dan ilustrasi yang disajikan sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Dan yang ketiga, kualitas wacana ditentukan oleh penambahan jenis wacana, teks, gambar, dan ilustrasi yang dapat berfungsi sebagai wacana di pembanding atau penjelas. Komponen selanjutnya itu keluasan materi. Penilaian kesesuaian materi ini sama juga berdasarkan indikator penilaian yang diadaptasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Terdapat 2 indikator penilaian kesesuaian untuk aspek ini, yaitu yang pertama itu konsep, definisi, prinsip, prosedur. Kedua itu contoh dan latihan dalam buku teks yang menjabarkan substansi, fakta, konsep, prinsip, dan teori. Komponen selanjutnya itu kemutakhiran materi. Sama juga dengan yang ketiga tadi, materi ini berdasarkan indikator juga, dan terdapat 2 indikator penilaian kesesuaian untuk aspek komponen ini. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai desain pembelajaran bahan ajar bahasa Indonesia. Pada desain pembelajaran pada bahan ajar bahasa Indonesia ini ada 4 desain. Yang pertama itu berorientasi pada tujuan. Desain ini berorientasi pada tujuan yang artinya bahwa evaluasi pembelajaran ini memiliki tujuan
di mana tujuan dari desain ini adalah membantu merumuskan dan menjelaskan hubungan antara tujuan dengan kegiatan. Jika rumusan tujuan pembelajaran dapat diobservasi dan dapat diukur, maka kegiatan evaluasi pembelajaran akan menjadi lebih praktis dan simpel. Desain yang kedua itu berorientasi pada pengukuran. Desain ini berorientasi pada pengukuran, di mana bahan ajar diukur untuk menentukan kuantitas dan kualitas bahan ajar yang akan dievaluasikan. Yang ketiga ada desain pembelajaran pada bahan ajar bahasa Indonesia yang berorientasi pada kesesuaian. Desain ini berorientasi pada kesesuaian, di mana evaluasi pada desain ini harus sesuai dengan bahan ajar. Yang keempat dan terakhir ada desain pembelajaran pada bahan ajar bahasa Indonesia yang berorientasi pada responsif. Desain ini memiliki evaluasi yang memungkinkan para peserta didik agar mampu merespon dalam pembelajaran melalui bahan ajar yang telah didesain, terutamanya pada bahan ajar bahasa Indonesia. Baiklah, hanya ini yang bisa kami sampaikan dari materi kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dan terima kasih.